Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dwi Yelanisi. Sekarang kita berada di chapter 6. Nah, kemudian ini yang teorinya dulu, yaitu soal pertama, kenapa file suara harus dilakukan MFCC. MFCC ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis suara yang dimasukkan seperti suara lagu, hujan, ataupun suara yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia, yaitu ultrasonik. Nah, sehingga dibutuhkan penggunaan MFCC ini untuk memproses data agar dapat dibaca oleh manusia. Nah, untuk ilustrasi dari si MFCC ini bisa dilihat di gambar ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua itu konsep dasar neural network. Neural network itu sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Output yang diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi dalam otak manusia. Nah, ilustrasi dari neural network itu kayak gini. Nah, jadi ada input layernya, ada hidden layer, dan outputnya seperti ini. Kemudian ada konsep pembobotan dalam neural network. Nah, dalam neural network ini digunakan untuk membedakan data satu dengan data lainnya. Contohnya, bisa dilihat di gambar. Ada inputan, yaitu data anjing dan kucing yang diolah dengan proses membandingkan data dan diolah melalui pembobotan sehingga menampilkan hasil output seperti ini. Misalkan ini datanya, kemudian dia diolah. Nah, baru dia menghasilkan output. Seperti itu. Kemudian ada konsep aktivasi dalam neural network. Nah, dalam neural network, fungsi aktivasi meliputi inputan dan proses sehingga menghasilkan output nilai yang diharapkan. Dengan menggunakan persepsi alur cara penyampaian informasi pada jaringan syaraf otak, ilustrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Seperti ini. Misalkan ada input 1, 2, dan 3. Kemudian dia dimasukkan ke dalam fungsinya, maka dia akan menghasilkan sebuah output. Nah, kemudian ini cara membaca hasil plot dari MFCC itu caranya seperti ini. Ada speaker identification rate dan wake coefficient. Nah, dia kalau misal ini berarti seperti ini ya. Kemudian ada one hot encoding. Nah, penggunaan one hot encoding ini dengan membaca data yang memiliki nilai 1 sehingga nilai tinggi atau bisa disebut juga sebagai nilai positif dan 0 sebagai nilai rendah yang bermakna juga sebagai nilai negatif seperti ini. Kemudian nomor 7 yaitu fungsi dari NP-unique dan kategorial dalam kode program. Nah, untuk fungsi NP-unique-nya itu untuk membuat data elemen menjadi nilai yang bersifat unik dalam artian array. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, untuk kategorial itu untuk membuat data integer yang terdeteksi untuk diubah menjadi data matrik biner. Seperti ini. Nah, untuk fungsi dari sequential yaitu
untuk membagi data-data agar dapat dianalisis oleh sistem lebih mudah. Misalkan 100 data dibagi, prosesnya menjadi 4, yaitu 25 per proses. Nah, seperti pada gambar seperti ini, sehingga hasilnya bisa lebih baik lagi. Kemudian untuk prakteknya, penjelasan data GTZen, genre collection, dan freesound buat kode program untuk load data tersebut. Nah, GTZen atau GTZen genre collection merupakan dataset yang berisi data lagu yang terdiri dari 10 genre. Ada blues, classical, country, disco, hip hop, jazz, metal, pop, dan reggae. Nah, 10 genre tersebut memiliki data sebesar 100 data suara, sedangkan freesound mengubah sebuah contoh suara yang digunakan untuk menguji hasil dari pengolahannya dengan menggunakan metode MVCC untuk mencari genre yang pas bagi contoh suara tersebut. Nah, untuk source code-nya kayak gitu. Kode di atas itu digunakan untuk memanggil library Librosa yang membuat metode fitur dan display yang akan digunakan untuk memproses data suara tersebut dengan MVC. Kemudian library glob itu digunakan untuk mencocokkan pattern yang spesifik dari data. Kemudian NumPy untuk membuat data vektor, Matplotlib untuk membuat data grafik, dan keras ada library keras untuk open source yang bekerja untuk memproses TensorFlow, CNTK, dan Theano yang didesain untuk melakukan penelitian dengan menggunakan Deep Neural Network. Kemudian yang nomor 2 itu penjelasan dari kode program display MVCC. Nah, kodenya ada di atas. Kemudian kode itu meliputi penggunaan MVCC dengan proses display yang memiliki penjelasan sebagai berikut. Variabel Y berisi library Librosa dengan metode load dan berisi nilai song sebagai penggunaan kelasnya. Bentar guys. Variabel method load variabel MVCC yang berisi metode feature MVCC dan memiliki nilai variabel Y. PLT sebagai pemanggilan Matplotlib dengan metode figur yang akan menampilkan data gambar, dan Librosa yang akan menampilkan metode display.specShow dengan data dari variabel MVCC dan peraturan aksis Y dan X. Untuk mengisikan data dengan nilai dari color bar, title yang berisi data dari kelas song dan tag layout, serta show yang akan menampilkan hasil run yang dilakukan dengan menggunakan kode ini akan menampilkan hasil dari penggunaan display MVCC. Kemudian hasilnya sebagai berikut. Nah, kayak gini hasilnya. Kemudian nomor 3, extract feature song. Di kode di atas menjelaskan tentang ekstraksi data feature dari lagu yang akan diolah dengan menggunakan variabel Y yang berisi metode load. Ini ya, variabel Y yang berisi metode load dengan record datanya dari kelas F dan extract feature song, lalu membuat variabel MVCC dengan nilai yang akan meload data MVCC dari kelas Y, lalu melakukan normalisasi pada data variabel MVCC dengan menggunakan npAmax dengan nilai npAbsolute MVCC, lalu melakukan return dengan metode ndarray flatten MVCC .2 2500, di mana data yang akan dibaca adalah sebanyak 25.000 data dengan nilainya adalah array. Nah, untuk hasilnya kayak gini. Kemudian nomor 4, penjelasan kode program generate feature and labels. Nah, pada kode ini dimulai dengan membuat 3 data variabel array dengan format 2 nilai kosong dan 1 memiliki nilai, di mana data tersebut akan diolah dengan perintah for untuk membagi dataset sesuai dengan data genre yang telah ada. Dengan menggunakan NumPy pada perintah selanjutnya untuk melakukan pembagian data yang dikonversikan menjadi data one hot encoding. Hasil dari penggunaan perintah generate dan label dapat dilihat di gambar ini ya. Aduh, kemana-mana nih. Nah, kayak gini. Kemudian nomor 5, proses pada generate feature and labels lama. Kenapa? Nah,
Pada bagian penampilan hasil tersebut bisa lama karena data yang diolah itu tidak sedikit dan artinya memiliki data yang banyak, di mana masing-masing data yang diolah akan melakukan cek terlebih dahulu untuk menentukan genre yang sesuai, dan data tersebut akan dibagi menjadi 100 data yang telah dikonversikan menjadi one hot encoding. Nah, nomor 6, penjelasan mengenai pembagian data training sebesar 80%. Nah, pemisahan data tersebut untuk memastikan bahwa sistem telah siap untuk melakukan uji coba dengan benar, di mana sistem tersebut telah dilakukan tes dengan menggunakan testing, sehingga data yang akan didapatkan nanti dari penggunaan training tidak terlalu jauh untuk nilai akhirnya. Hasil dari penggunaan training dapat dilihat pada gambar ini. Nah, berikutnya itu hasil akhir dari yang telah dipisahkan menjadi data tes dan train. Dengan data tersebut sudah dilakukan shuffle atau acak. Nah, kayak gini. Kemudian penjelasan mengenai fungsi sekuensial. Nah, dari sini fungsi sekuensial itu untuk mengolah data inputan agar sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada pada kode tersebut, di mana data yang dapat diolah akan dilakukan pembentukan terlebih dahulu dengan menggunakan perintah library numpy, yaitu shape. Dengan data yang digunakan adalah train input. Pada gambar di bawah ini keluaran dari running kode tersebut. Nah, seperti ini keluarannya atau outputnya. Kemudian selanjutnya ada parameter fungsi compile. Di sini ada fungsi compile ini digunakan untuk melakukan proses yang dapat mengecek data parameter yang akan digunakan dari data yang telah diolah dari proses sekuensial. Hasil running dari datanya itu seperti ini. Kemudian pada gambar di bawah hasil dari penjelasan tentang sekuensial dan compile seperti ini. Kemudian penjelasan parameter fungsi fit. Nah, fungsi fit ini digunakan untuk mengolah data dari 10 label data menjadi 10 file dataset, yang kemudian akan dihitung untuk mengukur tingkat akurasi penilaian untuk keakuratan data yang diolah serta tingkat loss atau gagal data yang terjadi. Hasil dari running fungsi data fit itu seperti ini. Kemudian nomor 10 itu parameter fungsi evaluate. Fungsi evaluate ini digunakan untuk mengevaluasi data yang telah diolah dengan menggunakan perintah fungsi sekuensial, compile, dan fit. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, untuk data yang ditampilkan pada gambar di bawah ini telah disusun membandingkan tingkat akurasi dan loss yang terjadi, kayak gini. Kemudian untuk fungsi predict itu untuk membandingkan tingkat akurasi dari data yang setiap label dataset genre, di mana data akurasi nilai yang tertinggi akan diambil sebagai hasil akhir untuk nilai akurasi predict. Hasil runningnya seperti ini. Sekian video chapter 6 kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.